Ya, Tribuners terkait dengan kasus viral di mana ada pelaku yang todongkan pistol kepada pengemudi ojek online di dekat Stadion Pahoman, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Kita akan mendengarkan keterangan langsung yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto. Izin Kanan perut, kanan perut, tahan perut Pak Kapolsek. kanan Pak Kasat, kanan Pak Kasat. Udah belum nih? Apa nengok kendaraannya ya? Bukan, itu nggak ada kendaraan. Yang hormat rekan-rekan jurnalis, pada hari ini hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024, jadi Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Polsek TKB melaksanakan kegiatan press release terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor pidana 3 KUH pidana pemberatan. Jadi pada tanggal 29 September hari Jumat sekitar pukul setengah 4 sore di Pahoman ada kejadian percobaan curas di mana yang bersangkutan 2 orang memakai satu sepeda motor sudah BD. Setelah itu masuk ke salah satu kos yang ada di Pahoman. Setelah itu satu orang turun ke kos-kosan untuk mengambil sepeda motor. Namun demikian pemilik sepeda motor keluar dan meneriaki maling, sehingga salah satu seorang yang bawa sepeda motor itu lari, sedangkan yang mau metik sepeda motor atau yang mengambil sepeda motor itu dia lari juga. Namun demikian berhasil diamankan oleh korban. Lalu oleh korban dan tersangka tersebut berkelahi, yang pada akhirnya tersangka itu berhasil lari dengan Gojek. Dan pada saat itu Gojeknya itu mau mengantar orang ini karena yang bersangkutan diduga membawa senjata api, Lalu pada saat malamnya, Rabu malamnya, untuk tim Resmob Polresta Bandar Lampung dan jajaran Polsek TKB bersama Kapolsek dan Kasat Reskrim melaksanakan kegiatan penyelidikan. Lalu di suatu rumah di Gunung Terang kita melakukan penggerebekan rumah. Ada 2 orang yang bernama yaitu Dava dan Heru yang seperti di belakang ini. Dari 2 orang di samping ini sebetulnya mereka ini adalah sindikat curanmor dari Kota Agung atau Tanggamus. Jadi 2 orang ini mengatakan bahwasanya yang melakukan pencurian atau percobaan curas pada sore harinya itu bukan mereka, namun ada inisial R, yang dimana sekarang sudah ada fotonya, sudah ada identitasnya, tinggal kita melakukan penyelidikan di mana tempatnya berada dan kita akan melakukan penangkapan. Sehingga pada hari Kamis jam 5 pagi kita melaksanakan penggerebekan di rumah orang tua R tersebut, yaitu di Wonosobo di Tanggamus. Namun demikian yang bersangkutan tidak ada. Kita sudah melakukan penyelidikan dan kita masih menunggu hasil dari penyelidikan rekan-rekan di lapangan. Jika ada, kita langsung bergerak untuk mengamankan orang yang mencoba melakukan curas ini, di mana orang ini tadi yang membawa senjata di tanggal 29 September 2024. Namun ketika kita teliti kembali koordinasi dengan jajaran Polsek, ternyata 2 orang ini yang di belakang ternyata juga mereka melakukan curanmor di beberapa tempat, sehingga mereka diamankan. 2 orang yang diamankan di Tanggamus ini ada sekitar kurang lebih 6 orang, ya. 6 orang, di mana mereka memakai 3 motor, saling berboncengan. Lalu 1 orang naik sepeda motor, 1 orang dia mencuri sepeda motor di tempat yang sepi. Lalu setelah dapat, mereka bersama-sama menaiki sepeda motornya untuk lari. Namun demikian salah satu mereka ini sindikat daripada orang yang melakukan percobaan curas itu. Dari mereka inilah timbul ada namanya R. Bang, memang ada beberapa kasus curanmor, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kapolsek. Hasil dari kejadian yang di Pahoman, kita melakukan penyelidikan bersama Satreskrim dipimpin langsung oleh
Kasat dan saya Kapolsek. Dari situ kita menemukan titik terang bahwa pelaku yang melakukan penodongan yang diduga senjata api itu stay-nya di perumahan di wilayah pemilik. Ada satu perumahan itu yang biasa ditempati oleh 6 orang, diantaranya 2 diantaranya di belakang 6 orang. Yang 4 orang itu inisial R-nya ada 2 juga, R-nya inisial Y, terus satunya inisial yes. Jadi beberapa orang itu ada 4 gitu. Itu pelaku sebenarnya 4 yang melakukan di Pahoman. ada 4. Jadi melakukan percobaan di sebuah tempat kosan. Terus yang 2 ngawasi, yang 2 itu eksekusi. Tapi diketahui oleh pemilik kos. Seperti Itu yang keterangan yang DPO Tasi. iya. Jadi DPO yang satu curah inisial R yang itu, jadi yang pakai senti itu Kita lakukan, jadi 2 orang ini kita lakukan penggerbekan terhadap rumahnya. Jadi kita mencari informasi terkait dengan siapa pelaku percobaan curas. Namun demikian dari yang mereka ini kita dapatkan identitas daripada pelaku percobaan curas. Namun kita melihat dari laporan polisi yang sudah diterima, yang bersangkutan ini juga merupakan residivis curanmor. Karena kita juga punya CCTV, ada rekaman CCTV. Dari pengakuan mereka kurang lebih 3 tahun, dan untuk percobaan atau melakukan pencuriannya kurang lebih dari 10 kali, 10 kali. Terkait dengan safety, Pak. Yang bersangkutan ini tidak mengetahui itu selfie apakah hanya mainan ataukah benar. Jadi masih diduga selfie. Semoga nanti faktanya bisa terkuat ketika kita Iya. amankan si inisial R ini. Dari kedua Ada kunci letter T, ada celana pada saat dia melakukan, dan ada juga dompet hasilnya. ada kendaraan yang dipakai. Kendaraan ada. Coba.